Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Dewi Rashati dari Akademi Farmasi Jember. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah suppositoria dan ovula. Apakah kalian sudah pernah menggunakan kedua sediaan ini? Ya, jarang sekali yang menggunakan, tetapi suppositoria dan ovula ini tersedia di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan karena memiliki keuntungan yang tidak bisa digunakan untuk sediaan oral. Kita bahas tentang suppositoria dan ovula. Pertama-tama kita bahas adalah tentang definisi suppositoria dan ovula. Terkadang banyak orang berpersepsi adalah sama antara suppositoria dan ovula. Pada kenyataannya, suppositoria dan ovula memiliki pengertian yang berbeda secara farmasis. Jadi suppositoria adalah sediaan padat berbentuk torpedo yang dimasukkan ke dalam dubur dan akan meleleh pada suhu tubuh. Sedangkan ovula adalah sediaan padat berbentuk bulat telur, di mana pemakaiannya adalah pada vaginal dan juga akan meleleh pada suhu tubuh. Nah, apakah kelebihan dari suppositoria? Suppositoria dapat digunakan untuk obat yang tidak bisa diberikan melalui rute oral. Suppositoria dapat diberikan pada bayi, anak-anak, lansia yang sukar menelan, dan pasien gangguan mental. Selain itu, suppositoria juga menghindari terjadinya force pass effect atau FPE di hati. Dengan begitu, berarti tidak ada pengurangan untuk kadar yang diabsorpsi karena tidak terjadi force pass metabolisme di hati. Namun, tidak ada sediaan yang memiliki kelebihan seutuhnya tanpa kekurangan. Berikut adalah kekurangan dari suppositoria. Yang pertama, daerah absorpsinya lebih kecil karena sebatas pada daerah tertentu. Absorpsi hanya melalui difusi pasif. Ya, difusi itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, namun dilakukannya dengan pasif. Pemakaian kurang praktis. Nah, inilah kenapa suppositoria jarang digunakan. Pemakaiannya kurang praktis. Nanti kita akan menjelaskan sedikit bagaimana cara untuk menggunakan suppositoria. Yang keempat, tidak dapat digunakan untuk zat-zat yang rusak oleh pH di dubur atau rektum. Nah, dalam pembuatan suppositoria ataupun ovula, tidak akan lepas dari yang namanya basis. Jadi, formulasi untuk suppositoria ataupun ovula adalah bahan aktif dan basis. Nah, syarat basis yang harus digunakan adalah satu, melebur pada temperatur rektal. Jika itu ovula, berarti melebur pada temperatur ovula. Temperatur tubuh ya, 37 derajat Celcius. Yang kedua adalah tidak toksik, tidak menimbulkan iritasi dan sensitisasi. Kemudian syarat basis yang lain adalah dapat bercampur atau kita kenal dengan kompatibel dengan berbagai obat. Yang keempat, mudah dilepas dari cetakan karena pembuatan suppo ataupun ovula menggunakan cetakan suppo dan ovula. Terakhir, syarat basis adalah stabil secara fisika dan kimia selama penyimpanan. Nah, suppositoria itu berbentuk lonjong ya. Dan biasanya berbobot lebih kurang adalah 2-3 gram. Untuk ovula berbentuk bulat telur dan berbobot lebih kurang adalah 5 gram. Nah, ini adalah basis yang sering digunakan baik untuk pembuatan suppositoria ataupun ovula. Yang sering adalah lemak coklat dan PEG. Apa itu PEG? Ya, polyethylene glycol, bukan propylene glycol ya. Oke, jadi di sini basis ada 4, ada basis lemak coklat, ada pengganti lemak coklat,
ada PEG, dan ada gliserin tergelatinasi. Kita bahas satu persatu untuk basis supo dan ovula berikut ini. Untuk basis pertama ada suppositoria lemak coklat atau kita kenal dengan oleum kakao ya. Untuk pembuatan basis dengan lemak coklat dilakukan dengan mencampur bahan obat yang dihaluskan ke dalam lemak coklat dalam keadaan lebur. Jadi dilebur ya. Jika sudah meleleh semua, silahkan diletakkan ke dalam cetakan. Kemudian ditunggu sampai dingin. Ya, dimasukkan ke dalam kulkas. Ya, cukup simpel untuk suppositoria lemak coklat. Kita lanjutkan untuk pengganti lemak coklat. Jarang sekali yang menggunakan pengganti lemak coklat. Padahal pembuatan untuk pengganti lemak coklat juga tidak sulit. Pembuatan lemak coklat dibuat dari berbagai minyak nabati seperti minyak kelapa ataupun minyak kelapa sawit yang dimodifikasi. Pengganti lemak coklat untuk ketengiannya itu lebih baik ya, jadi tidak tengi. Kalau untuk lemak coklat agak tengi. Untuk pengganti lemak coklat karena di sini adalah dari berbagai minyak nabati, di sini dapat mengurangi terjadinya ketengian. Hanya saja kenapa untuk basis pengganti lemak coklat jarang digunakan? Untuk basis ini memiliki interval yang sempit antara suhu melebur dan suhu memadat. Jadi memang karena intervalnya yang sempit ini, jadinya jarang industri untuk menggunakan pengganti lemak coklat. Basis yang ketiga adalah suppositoria gelatin tergliserinasi. Dari istilah ini sudah dapat diketahui bahwa bahan obat ini dengan menggunakan bahan gelatin ya dan gliserin. Jadi di sini adalah 7 bagian gliserin, 70 bagian gliserin, 20 gelatin dan 10 bagian air. Nah, untuk basis yang keempat ini sering kita jumpai di pasaran ya, dengan bahan dasar polyethylene glycol atau kita kenal dengan PEG. Biasanya untuk supo yang berbasis PEG ini biasanya berwarna putih. Ya, pembuatannya juga sama, jadi mencampur bahan obat yang dihaluskan ke dalam PEG, kemudian dilebur dan membiarkan suspensi yang dihasilkan menjadi dingin di dalam cetakan ya dengan cara diletakkan pada lemari es. Untuk suppositoria dengan bahan dasar atau dengan basis PEG mempunyai suhu lebur lebih tinggi dari suhu badan. Ya, jadi pada etiket suppositoria PEG harus tertera petunjuk basahi dengan air sebelum digunakan. Meskipun dapat disimpan tanpa pendinginan, suppositoria ini harus dikemas dalam wadah tertutup rapat. Sekarang kita tinjau dari tujuan penggunaannya. Suppositoria ataupun ovula biasanya digunakan pada dubur ya. Jika suppositoria itu pada dubur, sedangkan ovula pada vaginal. Namun jangan salah, tujuan penggunaan untuk penggunaan suppositoria ini tidak hanya lokal, tetapi juga bisa sistemik. Untuk tujuan penggunaan lokal biasanya berisi tentang anestesi lokal ya, benzokain, tetrakain, kemudian bisa juga astringen, dan emolien dengan bahan balsam Peru. Kemudian, penggunaan suppositoria juga bisa digunakan untuk tujuan sistemik. Jadi ada untuk pengobatan asma, analgetik, ataupun hipnotik sedatif. Yaitu kita menggunakan dengan bahan barbiturat. Ini biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang terganggu mental ya. Ada gangguan mental. Biasanya kita beri suppositoria. Untuk dosis pada pemberian rektal biasanya 1,5 sampai 2 kali atau lebih dari dosis rektal kecuali obat-obatan keras.
Dosis yang benar tergantung pada kecepatan pelepasan obat dari suppositoria. Hal ini berarti basis supo dan jumlah obat harus dipertimbangkan secara bersamaan. Untuk bobot suppositoria orang dewasa biasanya adalah 3 gram, sedangkan untuk bobot supo untuk anak-anak adalah 2 gram. Nah, selanjutnya adalah perhitungan ya. Sudah pernah mendengar yang disebut dengan nilai tukar? Ya, nilai tukar itu dimaksudkan untuk mengetahui bobot lemak coklat yang mempunyai volume yang sama dengan 1 gram obat. Itu. Jadi memang untuk nilai tukar ini perlu dihitung untuk supo ataupun ovula dengan basis lemak coklat. Jadi selain basis lemak coklat tidak perlu dihitung nilai tukarnya. Nilai tukar lemak coklat untuk 1 gram obat itu tergantung dari bahan aktifnya. Jadi di sini kita kasih contoh adalah asam urat biasa 0,65. Untuk aminofilin 0,86. Ini mungkin bisa dapat kalian lihat di buku Farmakope Indonesia ya, di daerah belakang itu coba dilihat, di situ ada nilai tukar untuk oleum kakao. Jika tidak ada di buku IMO ya, ilmu meracik obat itu juga ada nilai tukar. Nah, di sini akan kami berikan contoh untuk perhitungan nilai tukar. Jadi di sini ada resipe ya, resipe aminofilin 0,5 gram, oleum kakao, lah di sini ada lemak coklat 0,12, Mistovax suppositoria datales dosis numero 14. Nah, pertanyaannya, hitung oleum kakao yang diperlukan dalam resep tersebut jika nilai tukar aminopilinnya 0,86. Jadi nilai tukar aminopilin sudah bisa kita lihat di buku referensi ya. Nah, di sini kita lihat dulu resepnya. Ya, di sini ada DTD atau tanpa DTD? Ya, di sini ada DTD berarti jumlahnya adalah dikalikan dengan numeronya. Jadi untuk aminopilin 0,5 kali 14, untuk oleum kakaonya 0,12 kali 14. Nah, berat suppositoria, misalkan di sini adalah berat suppositoria dewasa. Ya, berat suppositoria dewasa berapa gram? Ya, 3 gram. Jadi kalau anak-anak 2 gram, kalau untuk dewasa adalah 3 gram. Dikalikan dengan jumlah suppositoria yang dibuat. Nah, pada resep di sini ada 14. Namun ingat, terkadang kita pada saat pembuatan bisa terjadi kehilangan massa. Oleh karena itu, kita tambahkan dengan satu sediaan untuk menghindari kekurangan massa tersebut. Jika ini 14, berarti kita hitungnya adalah 15. Jadi 15 sediaan dikali beratnya suppositoria dewasa adalah 3 gram, hasilnya adalah 45 gram. Kemudian, aminofilin yang diperlukan adalah 15 dari DTD-nya tadi ya, kita tambah 1, 15 dikali jumlah aminofilin di resep 0,5 sehingga kita dapatkan 7,5 gram. Nah, sekarang kita harus menghitung nilai tukar aminofilin karena di sini menggunakan basis lemak coklat. Jadi nilai tukar aminopilin adalah jumlah aminopilin yang diperlukan dalam resep tadi, kita kalikan dengan nilai tukar aminopilin. Jadi 7,5 dikali 0,86. Didapatkan hasil 6,45 gram. Jadi tambahan lemak coklat yang diperlukan adalah 45 gram dari berat suppositoria dikurangi 6,45 ya dari hasil tadi ya. Nilai tukar aminopilin didapatkan adalah 38,55 gram. Nah, kemudian ingat di sini juga ada lemak coklat. Nah, berarti kita tambahkan, jadi jumlah lemak coklatnya yang didapatkan tadi 38,55 ditambahkan dengan lemak coklat yang ada dalam resep, yaitu 0,12 tadi
dikalikan jumlah sediaannya adalah 15. Jadi total adalah 40,35 gram. Apakah sudah mengerti? Ya. Oke, nanti kita beri untuk latihan soal. Labeling. Label sediaan harus mengandung satu nama dan jumlah senyawa aktif yang terkandung. Kemudian untuk sediaan suppositoria, labelnya adalah sediaan tidak boleh ditelan. Karena dikhawatirkan untuk pasien-pasien yang belum pernah menggunakan suppositoria dikhawatirkan tidak mengerti bahwa suppositoria ini tidak untuk oral. Ya, jadi silakan ditulis adalah tidak boleh ditelan. Tanggal sediaan tidak boleh digunakan lagi, ini adalah expired date serta kondisi penyimpanan sediaan. Untuk evaluasi suppositoria di sini ada appearance, jadi penampilannya, keseragaman bobot dan waktu hancur. Ya, untuk appearance ya. Appearance ini lebih ditekankan pada distribusi zat berkhasiat di dalam basis supo. Jadi supo dibelah secara longitudinal, kemudian dibuat secara visual pada bagian internal dan bagian eksternal dan harus tampak seragam. Jadi kita belah-belah gitu ya, apakah distribusi dari zat berkhasiatnya, biasanya kan ada warna ataupun kita lihat homogen atau tidaknya. Gitu ya. Kemudian apakah ada celah, lubang, dan lain sebagainya. Ini adalah evaluasi secara appearance. Kemudian untuk evaluasi waktu hancur. Ya, untuk evaluasi waktu hancur, suppositorianya yang diuji adalah 3 buah ya. Jadi 3 buah. Supo hancur dalam waktu tidak lebih dari 30 menit untuk supo basis lemak dan tidak lebih dari 60 menit untuk supo basis larut air kecuali dinyatakan lain. Nah, itu adalah ujinya gitu ya. Kemudian ada satu uji lagi yaitu uji keseragaman bobot. Nah, untuk uji keseragaman bobot suppositoria ini adalah tugas dari kalian. Jadi nanti silahkan dicari untuk prosedur uji keseragaman bobot suppositoria dan silahkan kalian masukkan tugas tersebut ke dalam Edlink, ya. Untuk cara penggunaan suppositoria ya, jadi bagaimana cara menggunakan suppositoria? Mohon maaf ya, ini jadi bukan tentang porno atau apa tidak, ini hanyalah sebatas untuk pengetahuan saja supaya lebih jelas. Karena untuk penggunaan suppositoria menggunakan posisi tertentu. Jadi di sini menggambarkan tentang posisi pasien untuk menggunakan suppositoria. Nah, yang pertama adalah cuci tangan ya, mencuci tangan, kemudian kita cek suppositoria kita gitu ya, jika lembek atau tidak gitu ya. Kalau memang tidak, silahkan nanti langsung digunakan, jika nanti lembek silahkan dimasukkan ke dalam lemari es dulu. Kemudian buka bungkusnya, jika dosis yang dianjurkan hanya setengah namun jarang sekali ya, cuma memang kalau dokter meresepkan setengah, maka bisa dipotong, jadi memotongnya adalah potong memanjang. Setelah itu gunakan sarung tangan gitu ya, lumasi ujung suppositoria dengan pelumas yang larut dalam air gitu ya. Biasanya diberi supaya nanti penetrasinya lebih cepat gitu ya. Jadi bisa lembab gitu ya. Jadi ujung suppositoria kita beri pelumas yang larut dalam air. Kemudian kalau jika tidak, silakan di daerah dubur itu silakan diberi air dingin gitu ya. Nah, kemudian berbaringlah miring dengan posisi kaki bawah diluruskan dan kaki bagian atas ditekuk ke depan perut. Jadi untuk ilustrasinya tadi adalah gambar pada slide sebelumnya. Setelah itu, masukkan suppositoria hingga setengah sampai 1 inci. Ya, jika dimasukkan tidak terlalu dalam, dikhawatirkan suppositoria bisa keluar kembali.
Setelah masuk kemudian masuk sempurna ya, nanti, tahan hingga beberapa detik, jadi tetaplah berbaring gitu ya, hingga kurang lebih 5 menit untuk mencegah suppositoria keluar kembali. Nah, jika sudah, silakan mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Nah, demikian tadi, materi kita tentang ovula dan suppositoria. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe. Kita berjumpa lagi insya Allah minggu depan dengan topik yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.